أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayuha al-asatizah wal ustazat rahimakumullah, ayuhat tulab wat talibat, a'azzakumullah wa ra'akum wa hafizakum. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di madrasah yang kita cintai ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam talabul ilmi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dalam setiap usaha yang kita kerahkan untuk menuntut ilmu. Kemudian salat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau ridwanullah taala alaihim. Pada pagi yang berbahagia ini Ustadz akan menyampaikan sedikit wasiat para ulama terdahulu tentang talabil ilmi, tentang menuntut ilmu. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan di dalam menuntut ilmu agama ini supaya ilmu itu berhasil untuk kita peroleh dan untuk kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah al-ikhlasu fi talabil ilmi, yaitu ikhlas dalam usaha kita mencari ilmu, dalam usaha kita menuntut ilmu. Ini adalah hal yang paling penting, karena setiap orang akan Allah berikan balasan, ganjaran, pahala sesuai dengan niat yang ada dalam hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala ganjaran sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Ya, oleh sebab itu kita perlu meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu ini. Untuk apa saya menuntut ilmu ini? Apakah lillahi ta'ala? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena motif-motif yang lain? Ya, karena alasan-alasan yang lain. Kalau karena Allah Ta'ala, maka insya Allah, ya Allah akan mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Tapi kalau karena hal yang lain, maka begitu banyak kesulitan yang akan didapati oleh seseorang dalam usahanya talabul ilmi. Ya, oleh sebab itu kita perlu meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Apa motif-motif manusia dalam menuntut ilmu selain karena Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Ada yang menuntut ilmu karena suatu keuntungan dunia yang akan ia capai dengan menuntut ilmu. Karena ingin mendebat para ulama, karena ingin tampil hebat di kalangan orang-orang bodoh, karena ingin dikatakan sebagai seorang alim, karena ingin dikatakan sebagai seorang hafizul Quran dan sebagainya. Itu adalah di antara niat-niat yang buruk dalam hati seseorang ketika menuntut ilmu. Dan hal ini tidak boleh ada pada diri kita sebagai seorang talabul ilmi syar'i, sebagai penuntut ilmu syar'i. Ya, niat yang benar dalam menuntut ilmu itu adalah kita berniat dengan ilmu yang kita punyai, dengan ilmu yang kita tuntut, maka hilanglah kejahilan terhadap agama Allah dalam diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah
bahwa seseorang berniat untuk mengangkat dan menghilangkan kejahilan dari dalam dirinya ya ketika dia menuntut ilmu. Ini yang harus kita ya camkan dalam diri kita sendiri. Bahwa dengan menuntut ilmu itu segala kebodohan ya tentang agama ini akan hilang dari diri saya. Ya, begitu banyak orang-orang yang tidak mengetahui tentang agama ini. Ya, begitu banyak. Bahkan hal-hal yang mudah saja begitu banyak yang tidak mengetahui. Ya, kita alhamdulillah Allah berikan peluang, kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan dengan peluang itu terangkatlah dan hilanglah kejahilan dalam diri kita ya terhadap agama ini. Bahwa kejahilan itu adalah suatu penyakit, al-jahlu daun. Ya, kebodohan itu adalah suatu penyakit yang harus dihilangkan. Yang namanya penyakit harus dihilangkan, harus diobati. Ya, bagaimana cara menghilangkan penyakit berupa kebodohan? Yaitu dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Jangan sampai kita semua menjadi orang-orang yang tetap bodoh ya setelah kita belajar bertahun-tahun. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, "Faminal ghabawati an tadillat tariqa wa qad qarubal manzil." Suatu kebodohan jika kamu masih tersesat sedangkan tempat yang kamu tuju sudah dekat. Ya, maksudnya adalah ketika kita sudah berada di madrasah, di ma'had, di tempat adanya ilmu, lalu kita masih bodoh, ya, tidak tahu apa-apa, maka itu adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Di sini kalian belajar, di sini kalian berupaya sedikit demi sedikit mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya, itulah ya yang perlu untuk diperhatikan dalam menuntut ilmu yang pertama, yaitu niatkan dalam hati kita bahwa saya menuntut ilmu itu adalah untuk mengangkat kebodohan, untuk mengangkat kejahilan terhadap agama ini dalam diri saya. Yang kedua, dalam menuntut ilmu ini penting untuk menuntut ilmu sesuai dengan ya tuntunan, petunjuk dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berasal dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta dari kalangan al-ulama al-mutaqaddimin. Itulah ulama, itulah ilmu yang bermanfaat, ya. Dan kita mengetahui bahwa dengan ilmu yang kita tuntut sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, maka kita berhak untuk menjadi pewaris para nabi. Para nabi tidak diwarisi oleh orang yang paling dekat dengan mereka, tapi oleh orang-orang yang belajar kepada mereka. Coba kalau harta benda, siapa yang mewarisi? Kalau ada seseorang meninggal, dia meninggalkan harta benda yang banyak, yang mewarisi adalah orang yang paling dekat dengan dia. Nasabnya, ya, atau hubungannya, istrinya, anaknya, ya, bapaknya atau ibunya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya. Itu dari segi harta. Tapi dari segi ilmu, yang mewarisi bukanlah orang yang paling dekat dengan seseorang. Yang mewarisi adalah orang yang mau belajar kepada orang yang memiliki ilmu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau dikatakan kita pewaris kerajaan ini dan itu alangkah bangganya seseorang. Tapi lihatlah bagaimana ulama. Mereka bukan mewarisi harta benda, tapi yang mereka warisi adalah ilmu para nabi. Ya, kata Rasulullah SAW, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah para pewaris nabi-nabi, para pewaris nabi-nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya nabi-nabi tidak mewariskan uang dinar, uang emas, dan juga tidak mewariskan uang dirham. Dirham itu uang perak pada zaman dahulu. Wa inna ma warasul ilma. Para nabi hanya mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Para nabi hanya mewariskan ilmu. Oleh sebab itu kalau kita belajar agama, mungkin ya kita tidak memperoleh harta yang banyak, tapi kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari harta benda, yaitu apa? Ilmu yang dengannya kita selamat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Faman akhazahu akhaza bihazin wafir. Siapa yang mengambil warisan para nabi ini, yaitu ilmu, maka sesungguhnya dia telah memperoleh bagian yang sangat banyak dari dunia ini. Nah, inilah kekayaan yang sebenarnya. Al-ilmu mal fakhru illa li ahlil ilmi. Innahum alal huda liman istahda adillah. Tidak ada kebanggaan kecuali bagi orang yang memiliki ilmu. Ya, sesungguhnya mereka adalah pemberi petunjuk. Ya, mercusuar yang memberi petunjuk bagi orang-orang yang mencari hidayah dalam kehidupan ini. Kalaulah tidak ada ulama,
maka manusia ini tidak ubahnya seperti bahaim, seperti binatang ternak. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, laulal ulama lasaran nasu mislal bahaim. Kalaulah bukan karena ulama yang memberikan petunjuk, yang memberikan tuntunan bagaimana tata cara melakukan suatu perkara, maka manusia ini tidak ada ubahnya seperti binatang ternak. Ini hal yang kedua yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Bahwa kita menuntut ilmu ini sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Kita menuntut ilmu supaya bertambah rasa takut kepada Allah dalam diri kita. Ada orang-orang menuntut ilmu makin lama makin sombong, ya, makin lama makin kurang adab. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak Allah berikan taufik dalam menuntut ilmu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama. Jadi kata Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah. Ilmu yang sebenar-benarnya adalah ilmu yang membuatmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya matan-matan ilmiah yang dihafal dalam kepala kita, tapi adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian hal ketiga yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu adalah al-iktsar minad du'a. Perlu bagi seorang penuntut ilmu untuk memperbanyak doa, ya, ketika dia dalam masa-masa menuntut ilmu. Perbanyak doa, perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alihu fid du'a, yang memelaslah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, tidaklah Allah perintahkan beliau untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan apa? Tambahan ilmu. Allah tidak perintahkan kepada beliau agar memohon tambahan harta benda, agar memohon tambahan kemuliaan, kedudukan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang nabinya diperintahkan oleh Allah untuk memohon tambahan dalam perkara tersebut adalah al-ilmu. Kata Allah apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Ya. Itu yang harusnya kita mohonkan setiap hari. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah ilmuku. Sehingga dengan ilmu tersebut kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin tahu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tahu ilmu, maka hidupnya akan berbahagia. Dia tahu mana larangan, dia tahu mana perintah, dia tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang boleh, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan ilmu ini, ya kita semua akan berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tambahkan ilmu kita. Supaya Allah tambahkan ilmu kita tiap hari. Dan kita juga harus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah setiap hari yang berlalu ada ilmu yang bertambah pada diri kita? Itu harus kita tanyakan setiap hari. Apa yang kita pelajari hari ini? Maza ta'allamnal yaum? Apa yang kita hari ini telah pelajari? Jangan sampai kemarin ya tidak tahu, hari ini tetap tidak tahu, besok tidak tahu juga. Ini tidak patut bagi seorang penuntut ilmu. Kalau kemarin kamu tidak tahu, hari ini usahakan sudah memahaminya, sudah mengetahuinya. Besok ada tambahan ilmu lagi. Sebagaimana seseorang jami'ul mal, sebagai seorang yang kehidupannya adalah mengumpulkan harta, setiap hari dia ingin hartanya bertambah. Bukankah begitu? Orang kalau dia menjadi pengumpul harta, pencari kekayaan, setiap hari ia ingin kekayaannya itu bertambah. Walimaza la nakunu mislahum. Kenapa kita tidak seperti mereka? Kenapa kita yang setiap hari berjuang mencari ilmu tidak ingin setiap hari ilmu kita bertambah? Harus demikian, ya. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan ilmu kita. Di antara doa yang Nabi SAW sering ucapkan adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmuku. Ini doa yang seharusnya kita hafal. Apa doanya? Nabi SAW sering berdoa, Allahumma 'allimni, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan saya manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku. Begitu banyak orang yang pengetahuannya bukan pada hal-hal yang bermanfaat, ya. Bukan pada hal-hal yang berguna bagi kehidupannya. Dia tahu ini itu, detil-detilnya dia tahu, tapi bukan pada perkara yang bermanfaat. Nah, ini ya hal yang tidak patut ya bagi seorang muslim. Kemudian kata Nabi SAW, wazidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah
ilmuku. Kemudian bagi seorang penuntut ilmu, dia mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan niat ya karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia menjauhi segala yang Allah larang. Dan perlu menjadi keyakinan bagi kita bahwa apapun yang Allah larang pasti membawa bahaya bagi kehidupan kita dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan patut untuk kita tuliskan dalam hati kita bahwa apa yang Allah perintahkan pasti membawa manfaat bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah akan mudahkan kita semua untuk mencari ilmu ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Apa ganjarannya? Wa yu'allimukumullah. Allah akan ajarkan kepada kalian. Banyak di antara talabul ilmi, para penuntut ilmu yang dulunya orang-orang yang biasa, bahkan dikatakan sebagai orang yang lemah kemampuannya, lemah otaknya, tapi orangnya adalah orang yang saleh, orang yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan ilmu kepadanya, ya. Maka kita penting untuk menjauhi segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa ya dalam masa-masa mencari ilmu ini. Jauhi segala maksiat. Maksiat dengan lisan kita seperti ucapan-ucapan yang buruk. Maksiat dengan mata kita seperti melihat gambar-gambar yang buruk. Maksiat dengan tangan kita seperti menyakiti orang lain. Maksiat dengan kaki kita seperti melangkah ke tempat-tempat yang di situ tidak ada keridhaan Allah dan Rasulnya. Maka dengan hal seperti ini kita akan Allah ajarkan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Dan takutlah kalian kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Kemudian penting bagi kita untuk tekun menuntut ilmu ini. Penting untuk kita untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu ini. Ya, jangan main-main, jangan bercanda. Jangan banyakin buang-buang waktu pada hal-hal yang tidak berguna bagi kita semua. Ya. Kalau di antara kita ada yang ilmunya cuma sedikit sekali yang didapat, mungkin salah satu sebabnya adalah karena dia tidak tekun dalam menuntut ilmu. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu diperoleh adalah dengan belajar sedikit demi sedikit. Ya. Ilmu itu tidak bisa kita peroleh sekali waktu. Sekali belajar langsung tahu semua hal. Ilmu bukan sihir, ya. Tapi dengan perlahan-lahan. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar sedikit demi sedikit. Dengan begitulah kita ini dapat ilmu. Tidak ada yang simsalabim jadi jadi alim, ya. Kemudian perlu bagi kita untuk tidak berputus asa. La tayas, ya. Jangan berputus asa. Kalau kita misalnya tidak mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru, jangan biarkan. Ya, tanyakan kepada gurunya. Fokus ya dalam belajar. Dan seterusnya begitu. Tanyakan sampai kita paham, ya. Tanyakan sampai kita paham. Jangan dikatakan, saya ini nggak bisa, sulit, ya, susah belajar. Ya, kalau susah kenapa banyak orang yang paham juga? Ya, Allah SWT berfirman, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu semua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang ada ilmu-ilmu yang sulit, tapi kalau kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya, mempelajarinya, akan Allah mudahkan bagi kita ilmu tersebut. Kemudian jangan pernah malu. Ya, la tastahi fi talabil ilmi. Jangan malu. Ya, disuruh ustaz malu, disuruh nanya nggak mau. Ya, kenapa? Saya malu. Nah, ini dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Mujahid, adalah mustahyin dan mustakbir. Kata Mujahid rahimahullah, ada dua kelompok manusia yang dia tidak akan dapat ilmu. Pertama mustahyin, orang malu. Malu saya nanya, ya. Biarlah saya nggak tahu daripada saya malu. Nah, ini orang yang pertama. Yang kedua, mustakbir. Dia sudah menyombongkan diri. Saya sudah tahu, saya sudah hebat. Ya, saya ini sudah lama belajar tentang ini. Dua macam manusia ini tidak akan mendapatkan ilmu. Padahal ilmu itu sangat luas. Ya, apa yang kita ketahui sangat sedikit dari ilmu yang sangat luas ini. Oleh sebab itu, kita harus terus bertanya ya kepada orang-orang yang ahli dalam ilmu tersebut. Kemudian bertanyalah kepada orang yang benar-benar mengetahui. Kalau pelajaran matematika, tanyakan kepada guru matematika. Pelajaran nahu, tanyakan kepada guru nahu, dan begitu seterusnya. Jangan kebalik, ya.
dan banyak kesempatan-kesempatan untuk bertanya kepada guru kita. Ya, terus tanyakan sampai kita benar-benar paham, sehingga ilmu itu benar-benar terasa nikmat dalam diri kita. Ini sudah ya pemahamannya rendah, ya bertanya pun malas. Ini tidak akan dapat ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, tanyakan kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Ini agama kita ini agama yang luar biasa. Ya, disuruh tanya kalau kita tidak tahu. Kalau bertemu dengan ustaznya, tanyakan ilmu, jangan diam aja. Ya, tanyakan tentang ilmu yang tadi sudah kita pelajari, atau yang kemarin, atau yang sebelumnya, atau yang akan kita pelajari, atau hal yang tidak kita mengerti. Jangan diam saja. Ya, jangan diam. Sudah masanya bagi kita untuk menambah pengetahuan kita. Sudah masanya bagi kita untuk memahami lebih banyak dari ilmu. Oleh sebab itu, jangan biarkan waktu berlalu tanpa ada tambahan ilmu yang kita kuasai, yang kita pahami. Ya, maka tanyakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada orang yang mengetahui. Jika kamu tidak mengetahui, disuruh bertanya. Ya, jangan biarkan aja, saya nggak ngerti, nggak apa-apa. Ya, nggak bisa begitu. Harus ngerti. Kenapa kita nggak ngerti? Orang lain bisa ngerti. Ya, tanyakan lagi sampai kita benar-benar memahami ilmu tersebut. Nah, dengan paham itulah terasa bahwa ilmu itu begitu indah dalam kehidupan. Apakah guru-guru kalian sekarang ini dulunya langsung paham dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka? Mungkin tidak. Ada yang diterangkan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Ya, nah, baru dia bisa memahami. Maka tanyakan. Ya, jangan sampai ya kita ini tetap jadi orang yang awam setelah tamat dari sini. Nggak tahu banyak hal. Harusnya sudah mengetahui banyak hal. Harus hafal sekian hadis, sekian ayat, sekian juz, ya, sekian matan ilmiah, harus begitu harusnya. Ya, maka oleh sebab itu tanyakan kepada orang yang mengetahui. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua Allah teguhkan langkahnya dalam menuntut ilmu ini. Perjuangan ini memang terasa berat, tapi hasilnya luar biasa. Kata Yahya ibn Abi Katsir, "Lan tanalul ilma birahatil jism." Kalian tidak akan memperoleh ilmu kalau hanya bersantai-santai. Ya, jangan salahkan orang lain. Kalau kita tidak tahu banyak ilmu, sementara kita berada di madrasah yang di situ gudangnya ilmu, tapi kita hanya biasa-biasa saja, jangan salahkan orang lain. Ya, salahkan diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.